Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selagi ada tong sampah, kenapa harus buang sampah sembarangan? Selama sampah ini masih bisa didaur ulang, kenapa harus dibuang? Lagi ada angin dari udara, kenapa harus pakai AC? Selama ada botol minum sendiri, kenapa harus pakai botol plastik? Selagi tujuan kita masih dekat, kenapa harus pakai kendaraan? Selagi masih bisa ditaruh di tas, kenapa harus di kantong plastik? Nah, mulai dari sekarang kita belajar hidup sehat dengan menjaga lingkungan sejak dini. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Di sini saya dan teman-teman saya akan menampilkan video edukasi tentang hukum lingkungan. Selamat menyaksikan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban bagi kita semua, terkhusus bagi kita kaum milenial. Sebagai mahasiswa hukum, saya akan menjelaskan mengenai hukum lingkungan yang berada di Indonesia. Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Daud Silalahi selaku founder dari firma ini merupakan tokoh hukum lingkungan Indonesia yang menyadari pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga, yaitu pertama, pilar ekonomi, yang kedua, lingkungan hidup, dan yang ketiga, sosial masyarakat, di mana kolaborasi yang ideal di antara ketiganya melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian digunakan sebagai tujuan pembangunan global atau Sustainable Development Goals, melanjutkan tujuan pembangunan milenial yaitu Millennial Development Goals. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Mita. Hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami karena mencakup aspek tata lingkungan, perlindungan lingkungan, kesehatan manusia, tata ruang, aspek sektoral, otonomi daerah, internasional lingkungan hidup, dan penegakan hukum. Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga peraturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi di mana keadaan lingkungan sudah terkontaminasi dengan berbagai hal yang datang dari kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan ini umumnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Masing-masing pencemaran ini disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Misalnya, pencemaran udara biasanya disebabkan oleh berbagai asap kendaraan, asap industri pabrik, hingga kegiatan manusia lainnya yang menimbulkan hal serupa. Bukan hanya itu, pencemaran udara juga bisa datang dari partikel-partikel hasil industri, yaitu seperti yang terjadi pada pabrik garmen atau pakaian. Macam-macam pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, bisa ditimbulkan dari asap rokok. Kebiasaan merokok di tempat umum sudah pasti membuat udara tercemar oleh asap rokok yang ditimbulkan. Dalam kondisi ini, kualitas udara sudah tercemar dengan zat-zat yang berbahaya dari rokok, sehingga kondisi udara yang sudah tercemar
oleh asap rokok ini tidak sehat untuk dihirup. Setelah mendengar paparan tentang hukum lingkungan, oleh sebab itu teman-teman harus benar menjaga lingkungan karena lingkungan merupakan masa depan kita semua. Sebagai milenial, mari bersama kita ciptakan masyarakat peduli lingkungan dan melek akan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. Lebih dari 17.000 pulau terdapat di Indonesia, yang menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Garis khatulistiwa melintang di Nusantara sebagai tanda atas hebatnya kultur agraris di negeri. Laut membentang luas sebagai saksi atas kehebatan maritim seluas 93.000 km persegi dan panjang pantai sepanjang 81.000 km persegi, yang dimana hampir 25% panjang pantai di dunia sebagai anugerah dari langit pada bumi pertiwi, membawa segenap permasalahan di dalamnya. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menimbulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan lebih banyaknya lagi eksploitasi air. Oleh sebab itu, mari bersama kita jaga lingkungan dan mari bersama kita pahami tentang adanya hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia agar bersama-sama kita dapat menjaga lingkungan yang dianugerahkan Tuhan kepada negeri tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.